Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video tip ini Om Bro akan memberikan informasi ya, tip tentang cuaca hijau ya, berdasarkan pada banyaknya keluhan yang masih saja kondangan, sering tidak bisa bongkar isian, dan macam-macam istilahnya ya, problem cuaca hijau saat di gantangan. Dan trik ini sengaja Om Bro bikin dan Om Bro hadiahkan untuk sobat-sobat semua ya, sobat-sobat Jamtrok mania semua, tentang mengatur formasi permainan cuaca hijau saat di gantangan. Dan video ini kasih judul yang agak gereng aja ya, gereng yaitu judulnya itu mengatur strategi perang cuaca hijau di gantangan ya, itu aja judulnya ya, biar seru gitu. Nah, yang di yang akan Om Bro sampaikan ini yaitu tentang menjawab semua keluhan, yang artinya dengan tip ini mudah-mudahan yang selalu di jalur kondangan mania, meskipun sudah men-setting dengan ini itu akan terobati dengan Anda melihat video dari Om Bro ini ya. Jadi video ini akan Om Bro bikin secara slow ya, slow motion. Jadi pembicaraan Om Bro itu tidak cepat, supaya Anda itu lebih bisa memahami apa yang Om Bro sampaikan. Ya, jadi setiap kita melihat video ya, apalagi itu video tutorial seperti ini, itu sebaiknya ya memang kita harus sabar menyimak ya. Kalau orang ingin sukses itu ya harus sabar ya, menimba ilmu itu kan juga membutuhkan proses yang lama. Untuk menjadi sarjana itu berapa tahun yang dibutuhkan sekolah ya, tentunya ada 6 tahun, 3 tahun plus 5 tahun. Nah, itu bisa menjadi seorang sarjana yang profesional. Nah, itu berapa tahun yang dibutuhkan. Jadi semisal kita melihat video tip yang hanya beberapa menit saja, tolong disikapi dengan bijaksana ya. Meskipun nanti banyak iklan ya, nikmati aja, karena itu sebagai bonusnya pembuat konten seperti Om Bro ini. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama yaitu cara mengkondisikan. Karena kita ingin membuat strategi perang supaya cuaca hijau itu nantinya hiper. Ya, yang pertama itu hiper. Terus yang kedua bongkar isian. Masalah jamtrok dan tidak itu urusan belakangan ya. Yang penting hiper, bongkar isian. Jamtrok itu nanti di belakang, karena itu masuknya ke gaya. Gaya itu poinnya keempat, cuman pembanding aja. Jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan untuk segi jamtroknya itu ya. Yang pertama itu pengkondisian. Sebaik mungkin cuaca hijau itu kita kondisikan tidak terlalu jauh dari lokasi gantangan. Paling ideal itu jaraknya 5 meter. Misal gantangan di sana ya, kita di sini ya, jadi kita ada jarak 5 meter dengan gantangan. Tujuannya apa? Tujuan supaya cuaca hijau itu melihat lokasi gantangan, lokasi di mana dia nanti akan bertarung itu. Dan apabila di situ itu kok cuaca kok panas sekali, ekstrim ya, karena untuk pengkondisian cuaca hijau itu memang sangat sakral atau sangat riskan apabila kena panas. Kita kasih peneduh kerodong ya, jadi di atas sangkar kita kasih kerodong. Jadi di situ cuaca hijau itu tidak akan kepanasan, karena panasnya itu akan terhalang oleh kerodong yang ada di atas sangkar itu. Itu untuk trik yang pertama. Dan yang kedua ya, usahakan memang cuaca hijau itu diablak. Akhirnya cuaca hijau itu tidak usah dibungkam dalam kerodong, diablak. Terus di situ banyak cuaca hijau, biarkan aja cuaca hijau itu melihat musuhnya tuh, biarkan aja. Dia mau ekstrim, mau bongkar isian di bawah, biarkan aja gitu ya. Terus di situ kita bisa memberikan yang namanya colokan waktu di set pengkondisian.
Ya, pengkondisian seperti awal tadi, yaitu tidak usah jauh-jauh dari gantangan. Idealnya itu ya 5 meter itu dari gantangan gitu. Terus untuk yang ketiga ya, yang ketiga yaitu formasi memilih nomor gantangan. Nah, di sini formasi nomor gantangan itu sangat-sangat menentukan kinerja cucak hijau kita. Karena apa? Cucak hijau itu cenderung melawan musuhnya cuma satu. Apabila dia menghadap ke sana, otomatis dia akan menyerang musuh yang di sana. Beda dengan kacer atau murai. Murai itu dia berbalik, dia nyerang sini, balik sana dia nyerang sini. Tapi cucak hijau, Anda akan perhatikan, pasti dia menyerangnya yang ada di depannya itu. Nah, di sini kita menyusun formasi, ya, formasi lokasi atau lahan di mana akan menjadi teritori cucak hijau itu sendiri. Artinya cucak hijau itu merasa tenang, merasa enjoy saat bertarung. Nah, di sini terkadang itu bejo untung. Karena apa? Terkadang yang musuh yang berhadapan dengan kita itu malah didis, terkadang malah nggak bunyi, dan itu yang membuat cucak hijau kita akan drop. Terus yang di belakangnya malah keluar-keluar ekstrim. Tapi kan cucak hijau tuh dia kan sukanya yang ada di depannya, musuhnya yang ada di depan, bukan yang ada di pinggir atau di belakang tuh tidak. Nah, jadi untuk strategi ini Anda harus pandai-pandai memilih, ya. Dan biasanya cucak-cucak hijau yang sudah banyak-banyak juara itu biasanya dia menghuni nomor tengah atau pinggir agak mentengah. Artinya seperti ini, misalkan satu baris nomor 1 sampai 6, gitu ya. Biasanya untuk cucak hijau yang sudah langganan juara, dia ada di baris kedua, misalkan nomor 8, nomor 9, nomor 10. Nah, di sini kita bisa memilih di depannya nomor 10. Nomor 10 biasanya kan nomor 16 atau 17. Nah, kita bisa menaruh cucak hijau kita di situ. Karena apa? Dengan cucak hijau yang ekstrim, cucak hijau itu dia tidak akan takut atau drop. Kalau cucak hijau kita memang sudah benar-benar mentalnya ada, ya. Beda kalau bahan, kalau melihat cucak hijau yang ekstrim dia akan ketakutan. Tetapi kalau cucak hijau yang mentalnya udah bagus, ya, udah bagus, udah sering lomba, nah itu dengan musuh yang ekstrim, cucak hijau kita akan mengikuti ekstrim. Itu seninya cucak hijau. Jadi untuk penguasaan nomor gantangan ini kita harus memilih, ya, memilih. Kita tidak bisa terjadi pada satu kali, itu tidak bisa. Kita harus mengulang. Misalkan satu lomba itu ada 3 session atau 2 session. Cobalah session pertama Anda pilih nomor 17. Nomor 17 itu dia itu kurang enjoy, kurang grab tarungnya. Kita bisa session kedua kita memilih nomor yang lain. Tentunya kita melihat dulu, ya, melihat daftar pemain. Di situ ada berapa jumlahnya. Misalkan ada 20 atau ada 40. Nah, kita bisa memilih nomor yang dimana biasanya dihuni oleh cucak hijau yang sering juara. Itu bisa kita jadikan patokan. Jadi kita tidak usah takut dengan cucak hijau yang sering juara terus kita tempel, kita merasa takut nanti drop. Tuh jangan seperti itu, karena cucak hijau itu dia ritme tarungnya dia mengikuti cucak hijau yang bagus itu. Itu untuk skema yang ketiga, ya, gitu. Dan untuk yang keempat, ya, karena ini kan strategi perang, jadi kita harus benar-benar jeli, serius ya saat mensikapi tutorial ini, ya. Terus yang keempat yaitu cara memberikan colokan. Nah, ini yang paling harus kita perhatikan. Karena apa? Cucak hijau yang terlalu kenyang dia tarungnya akan lamban. Cucak hijau yang terlalu lapar dia tarungnya juga tidak akan bagus, ya. Naik turun. Karena apa? Dia lapar. Posisi lapar dia akan mencari-cari pakan. Nah, di situ terkadang terjadi kesalahan, entah cucak hijau itu nebok, yang lainnya. Itu faktor kelaparan saat dilombakan. Nah, cara yang paling tepat, ya, karena ini strategi, cara yang paling tepat yaitu memberikan colokan 30 menit sebelum lomba dimulai. Artinya seperti ini. Misalkan cucak hijau itu dimulai jam 4 sore, setengah 4 cucak hijau sudah Anda kasih colokan, ya. Colokan itu bebas, tergantung Anda memberi colokan. Jangkrik bisa, kroto bisa, lainnya bisa. Intinya 30 menit cucak hijau itu sebelum dilombakan harus kita full dengan EF atau kita beri pakan supaya dia kenyang.
Karena apa? 30 menit itu nantinya Cak Ijo itu tidak akan kelaparan, juga tidak akan kekenyangan. Beda kalau kita memberi colokan, udah dikeluar-keluar juri, Cak Ijo naik, itu kita masih ngasih makan. Itu imbasnya Cak Ijo itu terlalu kenyang. Dan saat kenyang itu dia harus eh, mengkondisikan dahulu supaya Cak Ijo itu enjoy tarungnya gitu. Kalau kekenyangan kan kita misalkan kita sendiri terlalu kenyang, mau aktivitas saja kan masih molat-molatnya. Nah, Cak Ijo pun seperti itu. Nah, itu untuk yang keempat. Dan untuk yang kelima ya, untuk yang kelima kita harus memilih benar-benar strategi dengan keadaan burung kita. Kalau burung kita itu takut dengan benda-benda mati, misalkan eh, melihat topi dia takut, melihat baju merah dia takut, melihat somai, bakul somai dia takut. Nah, sebisa mungkin untuk menghindari ketakutan itu kita bisa menggeser posisi nomor ya. Kalau Cak Ijo itu takut dengan benda-benda mati, kita bisa menggeser agak lebih ke tengah. Jadi kita tidak boleh menaruh di pinggir. Karena apa? Di pinggir itu sangat riskan dengan Cak Ijo kita. Cak Ijo kita lagi asik-asiknya tarung, dan di situ Cak Ijo takut dengan payung. Dan tanpa sengaja ada si bakul somai atau bakul apa lewat, ada payungnya yang gede itu, tewat-tewat-tewatnya. Dia melihat itu, otomatis dia tarungnya akan hilang. Apa itu faktornya dia akan hilang karena apa? Efek dari takutnya itu. Jadi untuk menghindari itu sesuaikan dengan kelemahan burung kita, kita bisa menaruh agak di tengah itu ya. Dan untuk yang tambahan sebisa mungkin sebelum kita naikkan ya, biasanya kan naiknya bareng-bareng. Sini naik, nah kita naik. Nah, sebisa mungkin sebelum kita naikkan, kita bisa menempel cucak hijau kita dengan cucak hijau lawan yang akan dilawan nantinya. Misalkan yang ada di depannya itu ya, kita bisa tempel sebentar, pasti kan kejar-kejar, nah baru dicantol ke gantangan. Tetapi yang harus kita ingat yaitu kita harus menghadapkan cantolan itu benar-benar berhadapan. Jadi lawan kita menghadap ke sini, burung kita di sini juga menghadap ke sana. Jadi kita bisa memutar ya, diputar itu cantolan supaya benar-benar berhadapan. Karena apa? Seperti yang Om Bro sampaikan di depan itu tadi, Cak Ijo itu dia lebih fokus dengan satu lawan daripada dia harus mengejar lawan yang lain. Itu biasanya sekitar cucak hijau seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menguasai strategi untuk kita bisa di jalur juara selamanya gitu. Nah, dari semua yang sudah Om Bro sampaikan ini ya di video slow motion ini ya, di video slow motion ini semoga Anda bisa resapi apa yang Om Bro sampaikan ini, Anda bisa mudeng dengan apa yang Om Bro katakan ini ya, karena ini sebatas tutorial berbentuk teori, jadi Anda sendiri yang mempraktekannya. Kalau Anda pemain yang sudah terbiasa dengan versi-versi Om Bro ya, dengan penyampaian dari Om Bro ya cepat nangkep. Tapi kalau bagi yang baru menemukan channelnya Om Bro itu pasti ya terkadang ada kurang serak atau kurang apa itu bisa Om Bro maklumi ya. Jadi di video ini sekali lagi Om Bro berharap sobat-sobat semua tetap di jalur juara mania, tinggalkan kondangan, ganti dengan menangan. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.